Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMI daerah Bengkulu Senin siang berunjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Bengkulu dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan. Para mahasiswa menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah Sabtu lalu. Para mahasiswa menyatakan kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo karena kenaikan BBM ini memberikan efek domino bagi masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Terlebih saat ini ekonomi masyarakat baru pulih akibat dihantam gelombang pandemi COVID-19. Kebijakan kenaikan BBM saat ini dinilai mahasiswa tidak tepat dan hanya memberikan dampak negatif seperti menambahnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan sejumlah dampak negatif lainnya. Setelah berorasi, para mahasiswa akhirnya ditemui perwakilan anggota DPRD Provinsi. Ketua KAMI menyatakan membawa tuntutan dan kajian terkait penolakan BBM ini kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Dalam konteks kesempatan ini, kita bersepakat. Pertama adalah untuk menolak secara tegas kenaikan dan meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kenaikan BBM. Tentu kami ingin dengarkan itu dari suara wakil rakyat kami. Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan siap menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Sejalan dengan mahasiswa, DPRD menilai kenaikan BBM saat ini sangat memberatkan masyarakat. Tetapi kalau kita lakukan itu secara bersama, insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita sama-sama tidak menginginkan BBM ini naik. Usai berdialog dengan anggota DPRD, para mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian yang menurunkan 3 unit kendaraan water cannon dan personel anti huru-hara. Kenaikan harga BBM ini bukan kali pertama terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kenaikan harga BBM ini bukan kali pertama terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintah beralasan selain karena gejolak harga minyak dunia, kenaikan ini juga dipicu karena terus membengkaknya anggaran subsidi di dalam APBN. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tidak batalkan kenaikan BBM ini. Para sopir angkutan kota atau angkot di Kota Bengkulu hanya bisa pasrah akan kenaikan bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah. Meski harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter, namun para sopir belum menaikkan tarif secara resmi. Jikapun naik, sopir angkot hanya berharap kenaikan sebesar Rp1.000 saja dari sebelumnya Rp4.000. Pasalnya, jika kenaikan tarif terlalu tinggi, sopir angkot takut kehilangan penumpang. Meski belum naik, menurut sopir, para penumpang telah sukarela membayar Rp5.000. Jikapun penumpang membayar dengan tarif lama, tetap diterima. Salah satu sopir angkot Hendra Yosa mengatakan meski kenaikan harga BBM saat ini sangat memberatkan, namun dirinya hanya bisa pasrah. Kan cari minyaknya susah, cari penumpangnya susah. Untuk tarif sekarang gimana, Pak? Belum naik, tarifnya masih tarif lama. Harapan kita mana, Pak? Harapannya naik 1.000 aja, Pak. Naik 1.000 aja. Sekarang ini, Pak, belum ada ketetapan kenaikan tarif. Belum ada. Jadi sekarang masih 4.000. Tapi kita ini, Pak, penumpang sendiri gimana, Pak? Penumpang sepi. Iya, ada. Tapi kalau bayar 5.000 nggak apa-apa ya, Pak? Kita nggak matok. 5.000 standar lah tuh, Pak. Sopir lainnya, Suherman, mengatakan angkot saat ini seperti mati suri antara hidup dan mati. Pasalnya, sebelum kenaikan BBM saja, moda transportasi yang sempat menjadi primadona di Kota Bengkulu ini sudah ditinggalkan oleh penumpang karena semakin banyaknya kendaraan pribadi dan angkutan daring. Suherman berharap ada perhatian dari pemerintah jika tidak angkot akan punah. Kalau masalah penumpang itu tidak bisa lagi patokan. Karena angkot kok nampaknya tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah. Kenapa sih itu? Nah, contohnya minyak naik belum ada. Kami juga istilahnya kini kok untuk bertahan hidup je dalam suku. Nah, sampai kini tidak ada perhatikannya. Begitu banyak ojol, ojek segala macam kan. Para sopir angkot biasanya menghabiskan 150 liter BBM dalam sehari. Itu pun terkadang tidak mendapatkan keuntungan karena sepinya penumpang. Kondisi ini dirasa semakin sulit akibat kenaikan harga BBM saat ini.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Kenaikan harga BBM Sabtu petang lalu tidak hanya membuat para sopir angkot di Kota Bengkulu mengeluh, namun juga nelayan menjadi serba salah. Akibat kenaikan itu, biaya operasional mereka membengkak. Sementara tarif angkot hingga saat ini belum ada penyesuaian, baik dari pemerintah maupun organda. Menurut para sopir, sebelum menaikkan harga BBM, seharusnya pemerintah mengiringinya dengan solusi agar masyarakat tidak semakin terpuruk di tengah kondisi perekonomian saat ini. Kalau kita sebenarnya sangat keberatan itu. Karena penghasilan kita kok selama ini minyak 7.650 aja penghasilan tidak ada. Kini minyak 10.000. Jadi hasil angkotnya habis-habis ke minyak aja tiap hari. Sementara para nelayan tradisional di pantai Kelurahan Malabro mengaku kenaikan harga BBM akan semakin mempersulit kehidupan mereka. Terlebih tangkapan ikan belakangan ini sangat berkurang. Tambah sulit, jangkauan kami pergi ke tengah itu tetap seperti itu, jauh. Tidak ada tambah kalau harga ikan ya mungkin juga kami naikkan harga ikan, kami ada kelepasan ikan. Jadi sulit, tambah sulit lah kami nilai ekor yang tradisional ini deh. Cuma kan kebijakan pemerintah ya kami tidak baca berbicara lagi. Baik nelayan maupun sopir angkot berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka di tengah kenaikan harga BBM. Dwinka melaporkan dari Kota Bengkulu. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah mulai terjadi di Kota Bengkulu. Salah satunya pada tarif bus yang ikut naik hingga 20%. Di PO Putra Rafflesia ini misalnya, jika sebelumnya harga tiket tujuan Bengkulu Jakarta hanya Rp450.000, kini naik menjadi Rp540.000. Dampak ke tiket ya, untuk ke tiket itu ada kenaikan Pak, kita penyesuaian sama kenaikan BBM kan. Biasanya kalau ke Jakarta itu kan 450 kita, jadi ada kenaikan jadi 530.000 Pak, penyesuaian tarifnya. Kenaikan tarif bus juga terjadi pada Perum Damri Bengkulu. Saat berita ini kami susun, tarif tiketnya baik untuk bus angkutan antar kota, antar provinsi maupun angkutan antar kota dalam provinsi juga naik 20%. Nah, kami sesuai dari SK Direksi di seluruh Indonesia, kami menaikkan atau menyesuaikan ya, lebih tepatnya menyesuaikan biaya operasional kami dari dampak naiknya BBM. Direksi memberikan instruksi kami naik 20% di setiap misalnya. Tarif bus ini mulai berlaku 4 September atau 1 hari usai pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. Perusahaan otobus di Bengkulu langsung mensosialisasikan tarif baru ke para penumpang pada saat pemesanan tiket. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.